Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Suryani, NPM 2017-01500-278. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai sikap profesional dan organisasi profesi. Oke, baik. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan dulu mengenai apa itu sikap. Di dalam kehidupan sehari-hari, kata sikap seringkali digunakan dalam arti yang kurang tepat. Contohnya itu seperti guru itu tidak berhasil mengarahkan siswa karena sikapnya yang lemah. Nah, pemahaman dari kata sikap itu tidak menggambarkan makna yang sebenarnya. Adapun pengertian sikap menurut Truston dalam Azwar, sikap adalah serajat efek positif atau efek negatif yang dikaitkan dengan suatu objek psikologis. Dijelaskan pula, sikap adalah kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Sementara itu, menurut Purwanto, sikap adalah suatu cara individu untuk bereaksi atau memberi respon terhadap suatu situasi. Maka dari itu, jika seseorang yang memiliki sikap positif dalam suatu situasi ataupun objek, maka dia akan menunjukkan kesukaan atau kesenangan. Nah, lain halnya dengan sikap negatif, maka dia akan menunjukkan ketidaksenangan. Adapun pandangan-pandangan tentang sikap menurut pengamat Esser pada tahun 1986 dalam Ross pada tahun 1994, yaitu yang pertama, sikap merupakan pengamatan yang subjektif. Yang kedua, sikap adalah pengalaman tentang suatu objek atau persoalan. Yang ketiga, sikap ialah pengamatan tentang suatu masalah atau objek dari sisi dimensi penilaian. Yang keempat, sikap melibatkan pertimbangan yang bersifat menilai. Yang kelima, sikap bisa digunakan melalui bahasa. 7. Sikap dikomunikasikan pada orang lain. Yang kedelapan, sikap semua orang bisa sama dan juga tidak sama. 9. Semua orang yang mempunyai sikap yang berbeda pada suatu objek akan berbeda pula dalam pendapat masing-masing mengenai apakah salah atau benar. Yang ke-10, sikap jelas berhubungan dengan perilaku sosial. Dari paparan yang tadi saya jelaskan, sikap merupakan penentu yang penting dalam tingkah laku manusia. Nah, sebagai reaksi, maka sikap selalu berhubungan dengan dua alternatif, yaitu senang dan tidak senang. Dan dalam hal ini, bagaimana sikap seorang guru BK terhadap berbagai faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Semuanya itu ada pada sikap guru dalam menyikapi terhadap yang pertama, peraturan perundang-undangan, yang kedua terhadap organisasi profesi, yang ketiga terhadap sekolah, yang keempat terhadap anak didik, yang kelima terhadap mitra atau masyarakat, yang keenam terhadap pemimpin. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu terhadap sikap terhadap peraturan perundang-undangan. Guru merupakan unsur aparatur negara dan abdi negara. Karena itu, guru mutlak perlu mengerti kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan, sehingga dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan pemerintah dalam pendidikan adalah segala peraturan-peraturan pelaksanaan, baik yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, di pusat maupun di daerah, maupun departemen lain dalam rangka pembinaan pendidikan di negeri kita. Setiap guru di Indonesia wajib tunduk dan taat kepada ketentuan pemerintah. Dalam bidang pendidikan, ia harus taat kepada kebijaksanaan dan peraturan, baik yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional maupun departemen yang mengatur pendidikan. Oleh karenanya, seorang profesi kependidikan harus menyikapi terhadap peraturan perundang-undangan. Di antaranya yang pertama,
Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU tentang guru dan dosen. Dan yang kedua, guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, guru berusaha menciptakan dan memelihara, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran. Yang kelima, guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat kepada kerugian negara. Dan yang kedua ada sikap terhadap organisasi profesi. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dasar ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya peranan organisasi profesi sebagai wadah dan sarana pengabdian. PGRI sebagai organisasi profesi memerlukan pembinaan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wadah usaha untuk membawakan misi dan menetapkan profesi guru. Keberhasilan usaha tersebut sangat tergantung kepada kesadaran para anggotanya, rasa tanggung jawab dan kewajiban para anggota organisasi PGRI merupakan suatu sistem di mana unsur pembentukannya adalah guru-guru. Oleh karena itu, guru harus bertindak sesuai dengan tujuan sistem. Ada hubungan timbal balik antara anggota profesi dengan organisasi, baik dalam melaksanakan kewajiban maupun dalam mendapatkan hak. Dan yang ketiga, yaitu sikap terhadap sekolah. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa suasana yang baik di tempat kerja akan meningkatkan produktivitas. Hal ini disadari dengan sebaik-baiknya oleh setiap guru, dan guru berkewajiban menciptakan suasana yang baik di lingkungannya. Nah, untuk menciptakan suasana kerja yang baik ini, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama dari guru itu sendiri, dan hubungan guru dengan orang tua dan masyarakat di sekelilingnya. Terhadap guru sendiri dengan jelas dituliskan dalam salah satu butir dari kode etik yang berbunyi, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menjunjung berhasilnya proses pembelajaran atau belajar mengajar. Oleh sebab itu, guru harus aktif mengusahakan suasana yang baik itu dengan cara dengan menggunakan metode mengajar yang sesuai maupun penyediaan alat belajar yang cukup, serta pengantaran organisasi kelas yang mantap atau pendekatan lainnya yang diperlukan. Dan yang keempat ada sikap terhadap anak didik. Dalam Kode Etik Guru Indonesia dengan jelas dituliskan bahwa guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Dasar ini mengandung beberapa prinsip yang harus dipahami oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, yakni tujuan pendidikan nasional, prinsip bimbingan, dan prinsip pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Nah, adapun tujuan pendidikan nasional dengan jelas dapat dibaca dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional, yakni membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Prinsip yang lain adalah membimbing peserta didik, bukan hanya mengajar atau mendidik saja. Yang kelima ada sikap terhadap mitra atau masyarakat. Nah, dalam ayat 7 Kode Etik Guru disebutkan bahwa guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial. Ini berarti bahwa guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dalam lingkungan kerjanya. Guru hendaknya menciptakan dan memelihara semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial di dalam dan di luar lingkungan kerjanya. Hubungan formal ialah hubungan yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan tugas kedinasan, sedangkan hubungan kekeluargaan ialah hubungan persaudaraan yang perlu dilakukan baik dalam lingkungan kerja maupun dalam keseluruhan dalam rangka
menjunjung tercapainya keberhasilan anggota profesi. Yang keenam ada sikap terhadap pemimpin. Sebagai salah seorang anggota organisasi, guru akan berada dalam bimbingan dan pengawasan pihak atasan. Nah, sudah jelas bahwa pimpinan suatu unit atau organisasi akan mempunyai kebijakan dan arahan dalam memimpin organisasinya, di mana tiap anggota organisasi dituntut berusaha untuk bekerja sama dalam melaksanakan tujuan organisasi tersebut. Kerjasama juga dapat diberikan dalam bentuk usaha dan malahan kritik yang membangun demi mencapai tujuan. Sebab itu, dapat kita simpulkan bahwa setiap seorang guru terhadap pemimpin harus positif. Dalam pengertian harus bekerja sama dalam menyukseskan program yang sudah disepakati, baik di sekolah maupun. Jadi pengertian dari sikap profesional yaitu sikap seorang guru yang menjalankan pekerjaannya yang mencakup keahlian, kemahiran, dan kecakapan serta memenuhi standar mutu dan norma-norma tertentu, dan juga memerlukan pendidikan profesi keguruan. Selanjutnya setelah saya memaparkan mengenai materi tentang sikap profesional, selanjutnya ada pengembangan sikap profesional. Nah, sasaran penyikapan yang telah dibicarakan harus selalu dipupuk dan dikembangkan. Pengembangan sikap profesional dapat dilakukan baik selagi dalam pendidikan maupun setelah bertugas. Nah, yang pertama itu ada pengembangan sikap selama pendidikan prajabatan. Nah, dalam pendidikan prajabatan, calon guru dididik dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaannya nanti. Karena tugasnya yang bersifat unik, guru selalu menjadi panutan bagi siswanya dan bahkan bagi masyarakat di sekelilingnya. Oleh sebab itu, bagaimana guru bersikap terhadap pekerjaan dan jabatannya yang selalu menjadi perhatian siswa dan masyarakat. Dan yang kedua ada pengembangan sikap selama dalam jabatan. Pengembangan sikap profesional tidak berhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatan. Banyak usaha yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan sikap profesional keguruan dalam masa pengabdiannya, seperti mengikuti penataran, lokakarya, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai organisasi profesi. Nah, organisasi profesi adalah organisasi yang biasanya bersifat nirlaba, yang ditujukan untuk suatu profesi tertentu dan bertujuan melindungi kepentingan publik dan anggotanya pada bidang tertentu. Yang pertama itu ada PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. PGRI sebuah organisasi kependidikan yang lahir pada tanggal 25 November 1945, hanya berselang 3 bulan setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. PGRI bersifat unitaristik tanpa memandang perbedaan ijazah, tempat bekerja, kedudukan, suku, jenis kelamin, agama, dan asal-usul independen. Nah, yang berdasarkan pada prinsip kemandirian organisasi dengan mengutamakan kemitra sejajaran serta non-partai politik atau bukan partai politik, tidak terkait dan mengikat diri pada kekuatan organisasi atau partai politik manapun. Dan yang kedua ada ABKIN atau ABKIN, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. ABKIN ini adalah organisasi profesi untuk para konselor di Indonesia. Asosiasi ini didirikan pada tahun 2003 dalam Kongres Nasional di Lampung. Seiring upaya memperkuat konselor sebagai suatu profesi, sebagai pengganti Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI. Nah, yang merupakan organisasi profesi yang menaungi petugas bimbingan dan konseling sebelumnya. Nah, ABKIN ini memiliki tujuan, yaitu menyukseskan pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan dengan jalan memberikan sumbangan dan menunjang pelaksanaan program yang menjadi garis kebijakan pemerintah.
Dan yang ketiga ada ISPI. ISPI ini Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia. ISPI didirikan pada tanggal 17 Mei 1960 yang berkedudukan di Jakarta. ISPI memiliki tujuan menyumbangkan tenaga dan pikiran kepada pembangunan pendidikan nasional secara profesional agar lebih terarah. Ada IKI atau IKI, Ikatan Konselor Indonesia. Nah, IKI ini merupakan organisasi profesi yang menghimpun seluruh konselor. Konselor itu sendiri yaitu suatu profesi yang melayani konseling bagi masyarakat. Nah, gerakan konseling di Indonesia yang dimulai sejak awal tahun 60-an telah berkembang dan berhasil mewujudkan secara nyata kegiatan konseling sebagai pelayanan profesi bagi warga masyarakat luas. Nah, pada setting sekolah, perguruan tinggi, instansi resmi dan swasta, dunia usaha dan industri, keluarga dan kelembagaan kemasyarakatan lainnya. Ikatan Konselor Indonesia atau IKI merupakan organisasi profesi yang menghimpun para konselor di Indonesia. Pada tahun 2000 dikeluarkan naskah dasar standarisasi profesi konseling oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang menjadi acuan pokok bagi pengembangan konseling sebagai profesi. Nah, pendirian Ikatan Konselor Indonesia ini disahkan pada Kongres Ikatan Konselor Indonesia ke-1 di Padang pada tanggal 26 sampai dengan 27 Maret 2006. Konselor harus memiliki nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan dalam bidang profesi konseling, dan pengakuan atas kemampuan dan kewenangan sebagai konselor. Baik teman-teman, jadi itu tadi pemaparan mengenai sikap profesional dan organisasi profesi. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan, dan mudah-mudahan menambah pengetahuan wawasan kita semua, dan juga mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.